Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu pensiunan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami hadir dengan sebuah informasi penting yang perlu disimak secara utuh dan tenang. Resmi diungkap, inilah penjelasan menyeluruh mengenai alasan penundaan pencairan rapel kenaikan gaji pensiunan oleh Taspen, sebagaimana disampaikan dan dijelaskan langsung oleh Menteri Keuangan. Informasi ini kami sampaikan dengan gaya laporan resmi, agar Bapak dan Ibu mendapatkan gambaran yang jelas, runtut, dan tidak lagi merasa bingung, atau harus menebak-nebak. Insya Allah, penjelasan ini akan membantu Bapak dan Ibu memahami duduk perkaranya dari awal hingga akhir, karena ini menyangkut hak, menyangkut penghasilan, dan menyangkut ketenangan hidup di masa pensiun. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam beberapa waktu terakhir banyak sekali kabar yang beredar di masyarakat mengenai rapel kenaikan gaji pensiunan. Namun sayangnya, sebagian besar kabar tersebut hanya disampaikan sepotong-sepotong. Ada yang hanya menyebut belum cair, ada yang mengatakan masih menunggu tanpa penjelasan yang benar-benar utuh. Akibatnya, tidak sedikit pensiunan yang merasa resah, khawatir, bahkan merasa seolah-olah dibiarkan tanpa kepastian. Padahal, persoalan ini bukanlah perkara sederhana dan tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu atau dua kalimat saja. Oleh karena itu, berikut ini kami sampaikan penjelasan lengkapnya secara perlahan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Untuk memahami mengapa rapel kenaikan gaji pensiunan belum juga dicairkan, kita perlu kembali ke dasar sistem pensiun di Indonesia. Selama ini, banyak dari kita hanya melihat hasil akhirnya saja, yaitu ketika dana pensiun masuk ke rekening setiap bulan. Namun, proses yang terjadi di balik layar sesungguhnya sangat panjang dan melibatkan banyak tahapan. Setiap kebijakan kenaikan gaji pensiunan tidak pernah bisa langsung berujung pada pencairan. Pemerintah harus terlebih dahulu menetapkan dasar hukumnya, menentukan besaran kenaikan, lalu menghitung ulang seluruh formula manfaat pensiun. Perhitungan ini tidak sederhana, karena harus menyesuaikan dengan berbagai golongan, masa kerja, pangkat terakhir, serta usia penerima pensiun. Setelah kebijakan dasar ditetapkan, barulah Taspen menyusun perhitungan individual untuk jutaan penerima pensiun di seluruh Indonesia. Di tahap ini saja, prosesnya sudah sangat kompleks dan membutuhkan ketelitian tinggi. Namun, proses tersebut belum berhenti di situ. Sebelum dana rapel benar-benar dapat dicairkan, seluruh hasil perhitungan tersebut harus melalui tahap audit, verifikasi, serta sinkronisasi dengan Kementerian Keuangan. Hal ini dilakukan karena dana pensiun negara termasuk dalam kategori belanja wajib negara. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi. Selanjutnya, Taspen mengungkapkan adanya satu faktor penting yang membuat proses pencairan rapel tahun ini berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah ternyata harus menunggu satu regulasi tambahan yang menjadi penentu utama boleh atau tidaknya pencairan dilakukan. Regulasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan aturan pelaksana yang menjadi dasar hukum operasional. Tanpa regulasi tersebut, pencairan tidak boleh dilakukan, meskipun anggarannya sudah tersedia dan sudah dialokasikan dalam perencanaan negara. Inilah yang menjadi inti persoalan yang selama ini sering disalahpahami. Perlu kami tegaskan dengan tenang dan jelas, penundaan ini bukan karena anggarannya tidak ada, bukan pula karena Taspen lamban bekerja. Penundaan ini murni karena pemerintah harus menuntaskan finalisasi aturan pelaksanaannya. Dan mengenai hal inilah, Menteri Keuangan akhirnya memberikan penjelasan resmi. Beliau menegaskan bahwa kebijakan anggaran negara, khususnya yang berkaitan dengan gaji dan pensiun, tidak bisa dijalankan seperti transaksi pembayaran biasa. Ada mekanisme fiskal yang ketat dan harus dijalankan sesuai aturan. Kemudian, perlu dipahami pula bahwa tahun anggaran yang sedang berjalan dan tahun berikutnya merupakan periode yang cukup khusus. Pemerintah sedang melakukan penyesuaian besar-besaran dalam struktur belanja negara. Penyesuaian ini dilakukan untuk merespons dinamika ekonomi global, tekanan inflasi, serta target pertumbuhan nasional. Dalam situasi seperti ini, setiap keputusan yang berkaitan dengan pembayaran jangka panjang, termasuk pensiun, harus melalui proses peninjauan yang lebih ketat agar keberlanjutannya tetap terjaga. Namun, di tengah proses yang panjang tersebut, alhamdulillah ada kabar baik yang patut disampaikan. Menteri Keuangan memastikan bahwa anggaran untuk kenaikan gaji aparatur sipil negara dan pensiunan sudah masuk dalam proyeksi fiskal negara. Artinya, ini bukan sekadar wacana atau rencana, melainkan sudah diperhitungkan secara resmi.
Dengan kata lain, pembayaran rapel ini bukan soal jadi atau tidak jadi, melainkan hanya soal waktu pelaksanaannya. Dalam siklus anggaran pendapatan dan belanja negara, belanja pensiun termasuk dalam kategori belanja pegawai. Penyalurannya dilakukan melalui Taspen sebagai lembaga resmi. Ketika pemerintah menyusun anggaran, pos belanja pensiunan sudah dihitung berdasarkan proyeksi kenaikan. Inilah yang menjadi dasar keyakinan pemerintah bahwa kenaikan gaji dan rapel pasti dibayarkan, karena dananya sudah disiapkan. Namun sekali lagi, Taspen tidak dapat bergerak sebelum dokumen hukum resmi ditetapkan. Dokumen hukum tersebut biasanya berupa peraturan pemerintah atau keputusan menteri, tergantung konteks kebijakannya. Disinilah sering muncul kebingungan di masyarakat. Banyak yang bertanya, mengapa harus menunggu begitu lama, padahal informasinya sudah ada? Jawabannya sederhana, karena aturan hukum adalah kunci utama. Tanpa dasar hukum yang sah, pencairan dana negara tidak boleh dilakukan. Dalam pernyataan terbarunya, Taspen secara terbuka menyampaikan bahwa mereka siap menyalurkan dana rapel kapan saja begitu regulasi final ditetapkan. Bahkan, sebagian besar proses perhitungan telah diselesaikan. Ini berarti, begitu regulasi ditandatangani, pencairan hanya tinggal menunggu proses teknis yang biasanya memakan waktu beberapa hari kerja hingga paling lama 2 minggu. Selanjutnya, Menteri Keuangan juga menegaskan bahwa saat ini pemerintah berupaya keras menjaga stabilitas fiskal agar pembayaran jangka panjang termasuk pensiun tidak terganggu. Bagi para pensiunan, hal ini justru merupakan kabar yang menenangkan, karena jika pemerintah tergesa-gesa tanpa perhitungan matang, risiko jangka panjangnya bisa berdampak pada kelangsungan pembayaran pensiun itu sendiri. Pertanyaan yang paling sering muncul tentu saja, kapan rapel akan masuk ke rekening? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat pola tahun-tahun sebelumnya. Ketika regulasi sudah disahkan, pencairan biasanya tidak membutuhkan waktu lama. Oleh karena itu, fokus utama saat ini adalah menunggu selesainya proses finalisasi regulasi. Dari sinyal yang disampaikan Menteri Keuangan, proses tersebut sudah berada di tahap akhir pembahasan. Jika regulasi segera disahkan, pencairan dapat dilakukan sebelum batas akhir periode anggaran atau pada awal periode anggaran berikutnya, sesuai dengan keputusan final pemerintah. Bagi pensiunan yang berusia di atas 65 tahun, perlu diketahui bahwa kelompok usia ini seringkali mendapatkan perhatian khusus dalam pengaturan teknis pencairan, dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup dan kondisi kesehatan. Kemudian, penting juga untuk memahami bagaimana besaran rapel dihitung. Rapel merupakan akumulasi selisih kenaikan gaji sejak kebijakan berlaku hingga saat pencairan dilakukan. Artinya, semakin lama rapel tertunda, semakin besar pula nominal yang akan diterima. Tidak sedikit pensiunan yang terkejut ketika rapel akhirnya cair, karena jumlahnya cukup signifikan, tergantung golongan dan masa kerja. Namun demikian, kehati-hatian tetap menjadi prinsip utama. Pemerintah dan Taspen berupaya menghindari kesalahan hitung yang dapat menyebabkan koreksi, pembayaran ulang, atau bahkan penundaan tambahan. Dari sisi pensiunan, keinginan agar dana segera cair adalah hal yang sangat wajar. Banyak yang membutuhkan dana tersebut untuk biaya kesehatan, kebutuhan rumah tangga, atau membantu keluarga. Di sisi lain, pemerintah harus memastikan semua berjalan sesuai aturan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Banyak kisah dari para pensiunan yang menggambarkan bagaimana mereka menunggu rapel ini dengan penuh harap. Ada yang merencanakan untuk berobat rutin, ada yang ingin memperbaiki rumah sederhana yang sudah lama ditempati, ada pula yang ingin menabung sebagai cadangan. Semua harapan itu valid dan manusiawi. Karena itulah pemerintah berusaha memastikan bahwa ketika dana tersebut cair, semuanya benar dan aman. Dalam konteks ekonomi nasional, kenaikan gaji pensiunan bukan hanya soal kesejahteraan individu, tetapi juga berdampak pada daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi. Ketika dana tersebut diterima dan dibelanjakan, roda ekonomi ikut bergerak. Inilah mengapa kebijakan ini selalu dikaitkan dengan strategi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah mencermati seluruh penjelasan ini, satu hal yang perlu dipegang adalah bahwa penundaan bukan berarti pembatalan. Pemerintah tidak pernah mencabut komitmen kenaikan gaji pensiunan. Yang terjadi saat ini hanyalah proses administrasi yang memang harus dijalani. Dengan izin Allah, semua ini akan sampai pada tahap pencairan. Sebagai penutup, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap bersabar dan tenang.
Alhamdulillah, hak Bapak dan Ibu tetap dijaga dan diproses secara resmi. Terima kasih atas perhatian dan kesetiaan Bapak dan Ibu mengikuti informasi ini. Semoga Allah memberikan kesehatan, ketenangan, dan keberkahan di masa pensiun. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara menekan tombol suka, membagikan informasi ini kepada sesama pensiunan, dan berlangganan agar tidak ketinggalan kabar resmi berikutnya. Insya Allah, kami akan terus menyampaikan pembaruan terbaru dalam siaran dan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.